Siap? Dan kalau tanya, waktunya cuma 1 menit. Jadi jangan nanti saudara jadi penceramah lagi, enggak. 1 menit waktunya. Jadi pikir-pikir dulu. Ya, kalau mau tanya harus pikir-pikir dulu supaya 1 menit. Ya, begitu lebih dari 1 menit saya bilang cut, enggak jadi itu. Rodok kereng romo. Oke, 5, 1, 2, 3, 4. Harus ada perempuannya ini. Oke, ini saya kira pendeta berkopiah. Ya. Krista satu sebelah sini, sebelah sini. Oke, ini 2 perempuan. Yang perempuan yang di sini ada. Oke, belakang, ya, baju hitam nanti. 1, 2, Mbak sebelah sini. 4, anak sebelah sini, yang sebelah sini. Silakan Mbak yang di belakang. Lalu nanti ganti, ya. Satu menit. Ya wes. Mbak yang mana silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarram, para alim ulama beserta para pemuka agama lainnya. Saya Laili, perwakilan dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. PPNU. Nggih, putra dari Yai Said Agil Siraj. Langsung saja. Alhamdulillah pada hari ini ada seminar ini karena besok saya menjadi delegasi untuk dialog dengan tema jihad terorisme serta khilafiyah versus NKRI di Kabupaten Malang, dialog nasional. Dan terus terang sekarang ini adalah saat-saat di mana amunisi untuk besok diisi. Dan untuk pertanyaannya, mohon kiranya yang duduk di depan-depan ini, beliau-beliau ini berkenan memberikan saya amunisi tambahan kiranya untuk besok. Karena besok saya tidak hanya membawa nama ikatan saya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, tidak hanya membawa nama Nahdlatul Ulama, tapi keseluruhan Islam juga Indonesia. Karena besok kita akan bertemu dengan mereka-mereka yang menginginkan NKRI berganti khilafiyah Islamiyah. Kemudian untuk sekedar tambahan saja. Sekedar tambahan saja, just minute. Saya hanya mengatakan, I'm Muslim, I love my Prophet Muhammad SAW. Jilbab is my choice, but terrorism was no religion. Syukuran kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Wah, gitu. Oke, silakan Mbak lagi. Hah? Oke, kalau enggak jadi Mbak. Hah? Oh, tertulis. Ya, tertulis, dijawabnya tertulis nanti. Oke. Pendeta Krista. Ya, saya tahu Pendeta Krista. Nah, itu yang pendeta berkopiah itu. 1 menit. Terima kasih. Salam sejahtera dan damai untuk kita semua. Yang terkait dengan teori konsep ideologi kita sudah kupas berkali-kali saya kira. Nah, kita perlu, kalau tadi ada diangkat oleh saudara-saudara Pak Chandra bahwa keluarga adalah basis, Yai Said bicara tentang kurikulum. Saya merindukan ke depan nanti ada pertemuan semacam ini, tetapi pesertanya anak-anak dari lintas agama. Jadi pembangunan karakter betul-betul dimulai sejak dini. Apa itu festival lukis bersama atau futsal bersama? Ya, sebab saya kira itu justru pengelolaannya jauh lebih rumit daripada mengumpulkan yang sepuh-sepuh seperti sekarang ini.
Kalau kita memang mau merehabilitasi bangsa kita, maka generasi yang akan datang harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi silakan Mas Baju Ireng. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya nama Muhammad Muntahibun Nafis dari Stain Tulungagung, mahasiswa program doktor dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang saya tanyakan, kalau Romo Yai Said tadi sudah mencoba mencanangkan kurikulum, kira-kira mungkinkah NU punya semacam FKAUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama? Karena saya melihat generasi-generasi NU, kalau sulit untuk masuk ke FKAUB, kemana kita bisa mewadahi teman-teman yang ada di generasi NU? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk seluruh dari saudara-saudara kita non-muslim, bagaimana kita yang Islam ini atau teman-teman dari Islam ini untuk bisa mengakses informasi sebisanya, semaksimal mungkin terkait dengan masing-masing agama tersebut. Walaupun kita sudah punya FKUB, tapi saya melihat di daerah-daerah itu tidak bisa maksimal. Bagaimana kita bisa mengakses itu? Mungkin itu saja. Dan yang terakhir, insya Allah Pondok Pesantren Ngalah ini akan menjadi objek penelitian untuk disertasi saya di Universitas Islam Yogyakarta. Sudah saya mohon izin kepada beliau, Romo Yai Soleh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, Mas Putih nanti ya tadi karena di sini tadi ceweknya ibu enggak jadi, perempuan nanti diganti sama Kiai Kopiah Putih. Terima kasih waktunya. Singkat saja, saya ingin menyanyikan atau ingin minta penjelasan dari semua pemuka agama, karena yang ingin saya tanyakan ini menyangkut salah satu yang ingin diputuskan oleh negara tapi tidak pernah tercapai karena alasannya Indonesia adalah yang Bhinneka Tunggal Ika, sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan, yaitu Undang-Undang APP. Ingin saya tanyakan kepada semua atau dari para pemuka agama, apa betul Undang-Undang APP itu berlawanan atau bertentangan dengan perbedaan tersebut? Karena yang saya ketahui, semua agama atau agama apapun yang ada di Indonesia itu tidak akan pernah menganjurkan atau mengatakan itu betul pakaian-pakaian yang tidak sesuai atau tidak layak lagi dengan dulu yang dikatakan ada ketimuran. Malahan saya perhatikan atau saya alami di tempat-tempat tertentu itu malah lebih barat daripada barat itu sendiri. Salah satu yang sangat menonjol itu cara berpakaian, sehingga undang-undang APP sangat sulit untuk dilaksanakan dengan alasan perbedaan atau Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dengan adanya perbedaan itu kita sulit untuk menggolkan undang-undang APP tersebut. Apakah bukan karena Indonesia atau masyarakat Indonesia itu sudah berpikir ke liberal sekuler seperti yang disampaikan tadi? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi undang-undang anti pornografi, porno aksi itu sudah diterima ya. Jadi sudah diterima, bukan tidak ada. Jadi untung tadi yang nari-nari tidak kena APP itu. Ya tahu belejetan nari-nari mestinya dia kena APP nih. Nah ini persoalan yang antara setuju atau tidak. Tapi saya yakin ketika Gus Dur masih hidup, dia merupakan orang yang membela untuk menolak. Dan itu adalah kenangan bersama Gus Dur berada di depan kantor gubernuran. Kita ngangkat Gus Dur untuk naik, dan saya kira dia adalah orang yang sangat rasional untuk melihat undang-undang APP itu. Sekalipun ya sekarang sudah diterima, dan ketika dicoba di judicial review dan ternyata tetap kalah, ya sudah. Saya kira Bu Sinta termasuk orang yang menolak, ya itu sangat jelas. Romo Beni barang saya kira ada banyak lah yang itu. Tapi oke lah kalau kita bicara. Jadi kalau undang-undang APP itu sudah diterima, sudah ada undang-undang itu, ya. Terakhir, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Muhammad Soleh, sama dengan Kiai Sengon karena dulu santrinya Yai Bakhrudin, juga saya santrinya Yai Soleh pada waktu di Gempol Pasuruan. Kebetulan kami sekarang berada di Kabupaten Mojokerto. Yang perlu kami tanyakan hanya satu saja. Tadi kalau nggak salah saya dengar Romo Beni mengatakan masalah agama. Jadi kalau di Indonesia ini kita tidak boleh mengatakan mayoritas dan minoritas. Yang kami tanyakan, dasar hukum dari mana Romo Beni mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan mayoritas dan minoritas? Kenyataan, karena sensus yang berkembang sekarang ini mestinya ada mayoritas dan minoritas. Maka sekali lagi, dasar apa yang telah disampaikan? Kita tidak boleh mengatakan mayoritas dan minoritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan, saya kira yang lebih banyak ditanyai. Jadi kemungkinan yang paling banyak memang, nah ini pesertanya banyak peserta Islam, NU lagi. Jadi beruntung punya ketua Pak Yai Said Akhil. Kalau Pak Pendeta Krista tadi itu menanyakan apa enggak, mungkin toh diadakan yang anak-anak. Saya kira itu nanti dipikirkan oleh Romo Yai bersama rekan-rekan lintas agama. Pasti anak-anak suka kalau dibawa ke Bali. Suka dibawa ke Bali sambil bermain di pantai, voli pantai, sepak pantai. Jadi ada itu yang banyak, Pak Said sama Yai Said sama Romo Beni. Nanti yang lainnya mau nambahi boleh, tapi kebanyakan berpusat ke mereka. Silakan Yai Said. Romo Beni dulu, ini minoritas kamu. Ya, jadi mayoritas minoritas itu kan istilah sosiologi politik ya. Pemenang pemilu itu mayoritas. Nah, dalam agama sebenarnya itu kan tidak mengenal itu. Karena kita memeluk agama itu, kita pun karena panggilan. Jadi kalau hidup berbangsa bernegara, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama dalam arti itu. Nah, maka kita perlu sebagai bangsa, nation, warga negara, itu kita memiliki hak kewajiban yang sama. Jadi dengan cara itulah kita tidak ada diskriminasi. Nah, yang terjadi dengan itu kan diskriminasi. Sejak saya baca dalam sosiologi politik, pemenang pemilu itu mayoritas, kalah pemilu itu minoritas. Itu dalam sosiologi politik. Tetapi dalam jumlah penduduk memang sensus mengatakan itu dalam jumlah orang yang memeluk agama. Tetapi orang beragama, berkeyakinan, itu kan orang dengan kebebasannya, panggilan seseorang. Tapi beragama itu kan panggilan karena dia mendapatkan sebuah kedamaian, ketenangan ketika dia memeluk itu. Maka beragama sebenarnya tidak ada dalam perbedaan diskriminasi. Itu dalam pengertian saya seperti itu, Pak Kiai. Cukup karena ini Pak Agil. Ya. Oh, jadi gini. Supaya tidak menimbulkan, jadi gini, kita tidak pernah pornografi kita lawan. Tapi dalam produk undang-undang ada masalah. Nanti seperti undang-undang Sidiknas ini, di mana ada satu pasal 55, ketika pendidikan menjadi badan usaha, pendidikan menjadi mahal. Dalam undang-undang pornografi itu tidak diatur mekanisme barang-barangnya. Justru yang diatur adalah